Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Hebrianto, NIM A8101901003. Di sini saya akan menjelaskan tentang senam artistik palang sejajar. Pengertian, palang sejajar adalah suatu alat yang fleksibel yang dapat di-style dalam berbagai cara. Palang. Untuk beberapa kejuaraan lalu, alat ini memiliki panjang 330 cm, tinggi 175 cm, dan memiliki kelebaran antara kedua palangnya sekitar 40-50 cm. Dan di bawah ini adalah gambar contoh dari palang. Bagian-bagian palang sejajar ada dibagi menjadi dua, yaitu palang tinggi dan palang rendah. Gerakan dalam palang rendah adalah 1 ayunan, 2 perjalanan kangkang atau straddle travel, 3 turun belakang atau rear dismount, 4 guling bahu atau shoulder roll, 5 berdiri bahu atau shoulder stand, 6 kip lengan atas atau upper arm kip, 7 berdiri bahu dengan ayunan atau shoulder stand from swinging, 8 naik memotong satu kaki atau single leg cot mount, dan terakhir naik kangkang atau straddle mount. Ayunan. Ketika mengayun palang sejajar, usahakan ayunan itu bermula atau berporos pada bahu, bukan pada pinggang. Dengan demikian, badan pesenam harus dijaga tetap lurus, baik pada saat mengayun ke depan atau mengayun ke belakang. Perjalanan kangkang atau straddle travel. Bertumbuh dengan tangan di ujung palang, kemudian buat ayunan ke depan dan ke belakang. Ketika tungkai mencapai titik tertinggi pada ayunan ke depan, keduanya dibuka mengangkang dengan lutut tetap lurus. Dengan jari-jari kaki dikeraskan. Bersamaan dengan kedua kaki mengayun ke belakang, simpanlah kaki di palang dengan bagian kaki yang kontak pada bagian pahanya, lalu pindahkan kedua tumpuan tangan ke depan paha. Kemudian dengan mencondongkan badan ke depan, angkatlah kedua tungkai hingga bersatu kembali di belakang dan membuat ayunan yang sama. Lakukan ayunan perjalanan travel demikian hingga ke ujung palang yang lainnya. Turun belakang atau rear dismount. Gerakan ini dinamakan rear dismount karena bagian belakang tubuhlah yang paling dekat dengan palang pada saat melewati palang. Dengan demikian, gerakan ini dilakukan pada saat ayunan ke depan. Guling bahu atau shoulder roll. Dismount ini dilakukan pada saat ayunan terjadi ke belakang. Pada saat tubuh mengayun ke belakang dan mendekati titik tertinggi ayunan, berat badan dipindahkan ke sebelah kiri dan tangan kanan dipindahkan ke palang yang dipegang oleh tangan kiri, bersamaan dengan melewati seluruh tubuh ke palang tersebut dan mendarat dengan kedua kaki sedikit bengkok di samping palang sejajar. Berdiri bahu atau shoulder stand. Dari posisi duduk mengangkang seperti di atas, condongkan badan ke depan atau ke depan hingga bahu mencapai palang di depan tangan. Buka kelebaran bahu dengan menumpukan lengan atas pada palang. Dengan kedua tangan menggenggam palang dan bahu bertumpu pada palang, pesenam akan mempunyai 4 titik tumpu pada palang. Angkatlah panggul dengan kaki masih dibuka atau posisi badan masih menyudut. Kemudian angkatlah kedua tungkai pelan-pelan bersamaan dengan menggerakkan pinggul ke depan. Kip lengan atas atau upper arm kip. Pergerakan kip dimulai dengan merendahkan terlebih dahulu panggul hingga berada di antara kedua tangan. Kemudian lemparkan tungkai ke depan bawah dengan menjaga kedua lengan tetap kuat dan lurus. Pada saat yang bersamaan, tekanlah ke bawah dengan kedua tangan sehingga badan akan terangkat dan tumpuan akan berubah dari tumpuan lengan atas ke tumpuan lengan atau tumpuan penuh. Berdiri bahu dari ayunan atau shoulder stand from swinging.
Untuk menambah variasi gerakan dan memperindah gerakan shoulder stand, lakukan gerakan itu dari ayunan. Ketika badan mengayun ke belakang dan mendekati posisi horizontal, bengkokkan siku dan diarahkan keluar sehingga memungkinkan bahu bertumpu pada palang. Gerakan ini diteruskan hingga kaki mencapai posisi lurus di atas panggul dengan tubuh diluruskan. Naik memotong satu kaki atau single leg cut mount. Gerakan ini dimulai dengan berdiri di ujung palang. Pada ujungnya kedua lengan hampir lurus, loncat ke atas, bertumpu pada kedua palang dengan menekannya kuat-kuat untuk membantu menaikkan badan. Ketika badan mendekati ketinggian palang, pindahkan berat badan ke tangan kiri dan tangan kanan menekan dan melepas pegangannya bersamaan dengan mengayunkan kaki memotong antara tangan dan palang. Ketika kaki kanan telah melewati palang, tangan kembali menangkap palang dan kaki kanan tadi bersatu dengan kaki kiri. Naik kangkan atau straddle mount. Berdiri di ujung palang dengan menghadap ke dalam, lompat ke atas dengan bertumpu pada palang sambil membuka kedua kaki lebar-lebar. Lakukan gerakan memotong pada kaki melalui tangan dan tangkap kembali sampai posisi tumpu L atau L support. Palang tinggi. Ada 4 gerakan. Yang pertama, setengah cast atau half cast. 2, naik belakang atau back upright. 3, lie back. Dan keempat atau terakhir, keep meluncur atau glide keep. Setengah cast atau half cast. Half cast adalah gerakan awal untuk memperoleh ayunan yang kuat dari posisi statis ketika berada pada posisi tumpu lengan atas. Tungkai dan panggul didorongkan ke depan dan ke atas ke posisi tekuk di atas palang. Tungkai kemudian diluruskan ke atas, ke arah luar dan ke bawah dengan gerakan yang cepat. Naik belakang atau back upright. Back upright adalah salah satu gerakan untuk berpindah dari posisi tumpu setengah atau lengan atas ke posisi tumpu penuh. Seperti ditunjukkan dari namanya, back upright terjadi pada ayunan ke belakang dan diselesaikan selama setengah akhir ayunannya. Dari ayunan yang sangat kuat dan setelah tungkai melewati posisi vertikal, buatlah upaya gerakan menarik ke atas dari tumit. Secara bersamaan, buat pola dorongan yang sama kuat dari tangan. Posisi akhirnya adalah lengan sepenuhnya lurus dan tubuh hampir horizontal. Lie back. Yang terjadi manakala tubuh mengayunkan ke belakang dalam posisi tumpu penuh dan dalam posisi lurus. Beri dorongan ke belakang oleh lengan sehingga bahu menjauhkan titik tumpu. Kemudian bengkokkan siku sedikit keluar dan biarkan badan mengayun ke bawah dan sampai pada posisi tumpu tengah. Keep meluncur atau glide clip. Gerakan ini dimulai dengan berdiri memegang kedua palang yang ada di atasnya dengan menghadap ke dalam. Peserta melakukan lompatan ke belakang atas dengan menjaga agar kakinya tetap terjulur lurus ke depan sehingga membentuk sikap menyudut. Ketika ayunan ke belakang berakhir, pesenam membiarkan badannya mengayun ke depan dan tetap menjaga agar kakinya tidak turun ke lantai. Tetapi membiarkan kakinya terjulur ke depan sehingga badannya lurus atau fase inilah yang disebut meluncur atau glide. Pada akhir gerakan ke depan ini, segera kaki ditarik kembali ke arah tangan dan segera setelah sikap menyudut tercapai, pesenam mulai meluruskan tungkai dan badannya dengan menggerakkan kakinya ke atas ke arah depan. Jika lengannya tetap lurus, gerakan kaki tersebut akan menghasilkan dorongan dan tarikan ke atas terhadap dada dan badan sehingga akan berakhir pada posisi tumpu tengah. Tetapi bila lengan dibengkokkan segera setelah bahu melewati ketinggian palang, pesenam hanya akan sampai pada posisi tumpu tengah. Terima kasih, sekian senam artistik palang sejajar materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.